warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puja maha syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita semua bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Untuk mempersingkat waktu kuliah futur menjelang buka puasa, saya tidak sendiri, bersama Bapak Kiai yaitu Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sya'roni SIMSI, dan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua mau'izah hasanah, dan acara yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapkan banyak terima kasih. Dan acara yang kedua yaitu mau'izah hasanah, ceramah agama, yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Al Mukarram Bapak Kiai Ahmad Sya'roni SIMSI. Pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Para pemirsa yang saya hormati, dalam kuliah futur, kuliah menjelang berbuka puasa ini, kali ini saya akan menyampaikan yang berjudul 4 level kesadaran beribadah bagi seorang muslim. Tema ini saya ambil ketika mengkaji dan menelusuri berbagai macam kalangan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah. Level yang pertama itu adalah level seorang muslim yang melakukan ibadah, apakah itu ibadah puasa Ramadan, ibadah sholat, zakat, dan lain sebagainya, itu karena motifnya bukan dari dalam diri sendiri, tetapi karena pengaruh dari luar. Nah, ini adalah merupakan level yang paling rendah. Nah, orang semacam ini di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai orang yang munafik. Di sana dijelaskan innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang yang munafik ini berusaha untuk menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Tapi kata Allah, sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati, ketika mereka melakukan sholat, qamu kusala, mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa bermalas-malasan. Yura'unan nasa, dan mereka juga ketika melakukan amal kebaikan, amal ibadah, karena
mereka motifnya adalah sanjungan atau pujian dari orang lain. Maka ini adalah tipe orang yang level yang pertama. Dan level yang pertama ini sangat rentan. Kenapa? Karena ketika mereka itu berada di dalam lingkungan yang taat beragama, dia akan beragama, akan menjalankan perintah-perintah Allah. Tetapi di saat dia berada di luar lingkungannya, boleh jadi dia menampakkan diri di lingkungannya berpuasa, tapi ketika berada di luar, dia tidak akan berpuasa. Karena memang motifnya itu bukan dari dalam diri sendiri, tapi dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, level yang kedua itu adalah menjalankan ibadah karena ia untuk menggugurkan kewajiban. Dia meyakini bahwa puasa, sholat, zakat itu, haji itu adalah merupakan kewajiban, sehingga ketika ia melakukannya, ia hanya untuk menggugurkan. Karena hanya sekedar untuk menggugurkan, untuk agar ia tidak mendapatkan siksa di neraka, dan kadang-kadang juga ia hanya supaya mendapatkan pahala, maka ia dalam beribadah tidak memiliki selalu bergairah agar ibadahnya semakin meningkat. Yang tahun semakin bertambah umur, semakin meningkatkan ibadah. Karena memang sekedar untuk menghilangkan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, ini adalah level orang yang beribadah karena menganggap bahwa ibadah itu adalah merupakan kebutuhan hidup. Kenapa? Dan ini biasanya dipahami oleh kaum-kaum intelektual. Karena kaum-kaum intelektual ini setelah mengadakan penelitian, ternyata misalnya sholat itu ada pengaruhnya, yaitu tentang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, bisa menenangkan jiwa, mendamaikan pikiran. Ketika berpuasa ini memiliki efek untuk badannya menjadi stabil, menjadi semakin sehat. Nah, ini adalah level yang ketiga. Jadi tujuan beribadah karena ia mendapatkan agar tubuh fisiknya itu menjadi sehat, ada manfaat untuk tubuh fisik, dan juga memiliki kekuatan manfaat yang luar biasa di dalam bidang mentalitas. Ini tujuannya seperti itu. Sedangkan yang level keempat ini adalah seorang muslim yang ketika melakukan ibadah, apakah sholat, puasa, zakat, haji, bagi yang mampu, ini memang muncul dari benar-benar dari hati nuraninya. Dan ketika ia melakukannya, ini ia benar-benar bahwa apa yang ia lakukan itu adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia sama sekali tidak memikirkan ketika beribadah akan memiliki pengaruh badannya sehat, ketika berpuasa, ketika sholat pikirannya tenang, hatinya damai, tidak. Tapi ia benar-benar tujuan utamanya adalah ibadah. Kenapa? Karena level yang keempat ini mereka sudah memiliki keyakinan bahwa tujuan utama hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh kegiatannya, amal-amalnya ini adalah difokuskan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ia yakin pula ketika tujuan utama adalah beribadah, maka puasa yang ia lakukan akan memiliki pengaruh, akan berefek pada badannya sehat, jiwanya tenang, mampu untuk mengendalikan nafsu. Begitu juga itu yang terakhir inilah level bagi orang-orang yang kata dalam para ahli sufi, orang yang imannya itu yazidu wa yazid. Imannya akan selalu naik dan naik, kayak para sahabat, para salafus soleh, para wali, kasih-kasih Allah, para rasul, para nabi ini masuk dalam level yang keempat karena imannya itu enggak pernah akan turun, tapi yazidu wa yazid.
Kalau kayak orang-orang biasa itu kan kadang ya itu, kadang yang khusyuk. Itu mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan di kuliah futur menjelang berbuka ini. Terima sebelum kasih. Ini ya, ada beberapa pertanyaan mungkin dari pemirsa di luar sana barang yang istilahnya tidak mengetahui tentang hal. Pertanyaannya, benar enggak sih Pak Kiai kalau puasa itu bisa menyehatkan badan? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, Apa langsung dijawab Pak? Langsung enak satu-satu aja. satu-satu aja. Ya. Enggak. Ya memang di dalam hadis itu juga dijelaskan, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Tetapi yang perlu diingat bahwa sehat di dalam berpuasa itu bukan merupakan tujuan utama diperintahkannya berpuasa Ramadan. Tujuan utama diperintahkannya puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah masuk dalam kelompok orang-orang yang takwa kepada Allah, maka ia pasti ketika melakukan ibadah itu tujuannya adalah penghambaan, pengabdian kepada Allah sebagai manusia, sebagai makhluknya, dan endingnya ia benar-benar apa yang dilakukan hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemudian apa yang ia lakukan, puasa yang ia lakukan itu memiliki efek menjadi sehat tubuhnya, mentalnya menjadi stabil, dan berbagai macam manfaat yang bisa dinikmati dalam menjalani hidup. Yang berkah berpuasa itu ya. Ya, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Itu namanya faedah dan efek dari berpuasa, menjadikan badan sehat, mentalnya menjadi mental yang tujuannya paripurna. harus bertakwa itu ya. Ya, bertakwa hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kan di dalam puasa Ramadan itu kan niatnya nawaitu soma ghodin an adai partisyari Ramadhani hadisanati imanan wahtisaba, karena iman sebagai bukti kita beriman, wahtisaba, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tujuannya. Masih ada waktu Kang Iman? Satu kali lagi Pak Kiai, Ya, maaf. pertanyaannya. Ketika seseorang berbuat kebaikan, Allah akan lipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, apabila seseorang berbuat kejahatan, apakah dosanya juga dilipat gandakan? Begini ya, kita banyak di dalam ajaran-ajaran agama yang menjelaskan bahwa ketika bulan Ramadan amalan wajib itu dilipat gandakan pahalanya, Iya, betul. dan amalan-amalan sunnah itu disetarakan dengan amalan-amalan wajib ketika di luar bulan Ramadan. Ya memang itu adalah sebagai hadiah reward dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang berpuasa Ramadan ini adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna, sehingga dari kesempurnaan iman inilah Allah memberikan reward bagi orang-orang yang menjalankan bulan puasa. Sehingga ketika ia melakukan puasa, kemudian apa yang ia lakukan itu benar-benar karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, maka itu jelas berlipat-lipat ganda. Namun lipatan-lipatan pahala ini itu juga berbeda-beda. Tidak setiap orang yang melakukan puasa dan setiap orang melakukan puasa itu sama pahalanya, enggak. Itu juga tergantung tingkatan
ia memiliki level saat berpuasa, karena kan di dalam puasa itu kan ada 3 level. Level umum, level kita yang umum ini, level-level yang kedua khos dan puasul khas. Ya, itu. Nah, bagaimana kalau ia melakukan kejahatan? Ketika ia melakukan kejahatan di dalam bulan Ramadan, ketika diwajibkan berpuasa bagi seluruh umat muslim, itu tidak ada ketentuan yang pasti bahwa ia akan dilipat gandakan dosanya. Namun dosa yang ia lakukan ini memiliki efek yang berlipat-lipat di dalam pengaruh kehidupan ia di dunia maupun nanti di akhirat. Itu yang lebih jelasnya itu seperti itu. Jadi lipatan durasi siksa yang dilakukan oleh seorang ketika di dalam bulan Ramadan ini efeknya bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat ini juga akan berlebih. Gitu. Terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.